Cepet banget macet ya ini. Gak tahu nih gimana jadinya kalau misalkan cuma kayak gini. Kalau dari pendapatan atau laba di divisi kamu kayak gimana? Aku tuh kan bikin kampanye dari Januari itu positif, tapi biaya iklan di bintangnya soalnya dipikir udah tinggi. Jadi nanti ini apa mau fokus di data marketing. Emang fokusin di kampanye pemasaran itu ya ke komunitas-komunitas yang ada. Hai, pagi teman-teman. Hai. Gimana? Kalian udah terakhir apa aja foto-foto ini? Udah lumayan disiapin sih, cuman emang agak masih bingung ya. Soalnya margin laba kita tuh kan sekarang menurun ya, jadi pendapatan juga belum stabil gitu. Nah, semoga Kak Dina nggak apa-apa. Ya, semoga aja gitu ya. Semoga coba kapan evaluasi kita juga ya. Sukses aja deh per hari ini. Semoga jadi baik. Amin. Pagi guys, Pagi Pak. sehat semua? Alhamdulillah sehat. Udah siap kan? Siap Pak. Siap. Boleh Bu Risma, silahkan dimulai. Baik Pak. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Untuk agenda hari ini, kita akan mengadakan rapat evaluasi laporan keuangan triwulan 1 tahun 2025. Untuk agenda hari ini itu yang pertama yaitu penyampaian laporan keuangan triwulan 1 oleh manajer keuangan yang akan dilakukan oleh Ibu Imelda. Yang kedua itu tanggapan dari divisi operasional dan pemasaran oleh Ibu Alia. Yang ketiga analisis dan pembahasan. Dan yang keempat itu ada rencana perbaikan untuk triwulan yang akan mendatang. Dan yang terakhir itu adalah kesimpulan dan penutup rapat. Untuk rapat kali ini kita akan dipimpin oleh Bapak Direktur kita yaitu Bapak Wildan. Saya persilakan kepada Bapak. Ya, terima kasih Bu Risma. Selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Seperti yang kita tahu, triwulan 1 telah kita lewati dengan banyak cukup dinamika. Penting bagi kita untuk melihat hasil kinerja keuangan secara objektif agar bisa merumuskan bagaimana langkahnya atau langkah yang bisa kita ambil ke depan itu bagaimana. Penting bagi kita untuk melihat hasil kinerja keuangan secara objektif agar bisa merumuskan langkah strategis ke depannya itu bagaimana. Untuk Bu Imelda, boleh saya persilahkan untuk memaparkan laporan keuangan. Baik Pak, terima kasih. Berikut saya akan paparkan laporan keuangan di triwulan 1 di tahun 2025 ini. Yang pertama ada
ada ringkasan keuangan triwulan 1 di tahun 2025. Jadi total pendapatan perusahaannya mencapai 18,5 miliar dan meningkat sebesar 10,2% dibanding triwulan 4 tahun sebelumnya. Dan juga ada biaya operasionalnya sebesar 13,2 miliar, meningkat juga di 12,5% dari triwulan sebelumnya. Ada juga laba kotor sebesar 5,3 miliar dan laba bersihnya sebesar 1,8 miliar. Tetapi di laba bersihnya itu sedikit menurun ya dari angka 14,3% di triwulan sebelumnya. Jadi faktor utama penyebabnya itu penurunan laba bersihnya yaitu peningkatan signifikan pada pos distribusi dan biaya pemasaran. Penurunan laba bersih ini juga dapat mengakibatkan terjadinya penurunan angka rasio profitabilitas perusahaan. Jadi Pak, di kesimpulannya yaitu ada di pendapatan tumbuhnya stabil, margin labanya menurun dan perlu tindakan yang efisiensi. Dan ada potensi perbaikan di triwulan berikutnya dan komitmen seluruh divisi yang perlu dan sangat dibutuhkan. Terima kasih Bu Miranda. Kita harus apresiasi ya atas peningkatan pendapatan triwulan ini. Tapi kita tidak bisa berikan begitu saja untuk penurunan tingkat laba di triwulan ini. Karena hal ini bisa mengakibatkan turunan nilai dividen yang kita dapat bagikan ke investor, sehingga dapat menurunkan kepercayaan investor pada perusahaan ini. Mungkin Bu Nadia boleh silakan dijelaskan atas kenaikan biaya distribusinya. Baik Pak, saya akan menjelaskan. Kami mengakui bahwa biaya distribusi nomor ini naik di angka 18%. Karena yang pertama itu adanya kenaikan harga BBM nasional yang selalu naik di bulan Januari. Lalu ada perluasan wilayah distribusi dari wilayah Sumatera Barat dan juga Kalimantan Selatan yang memerlukan tambahan pengiriman darat dan juga laut. Jadi kami telah mengajukan beberapa revisi juga seperti sebagian biaya kerja, sama logistik juga ada manfaat juga. Dan saat ini sedang meninjau efisiensi rute distribusi dengan menggunakan software pelacak seperti GPS. Baik Pak, sebagai tambahan, untuk biaya pengawasan juga naik karena kami menggunakan bahan biodegradable sesuai dengan kebijakan keberlanjutan dari perusahaan. Ini juga berdampak sekitar 4% terhadap biaya produksi Pak. Langkah keberlanjutan itu yang penting. Tapi kita harus tetap pastikan kita tetap efisien. Sekarang saya persilakan Bu Alia untuk menjelaskan dari sisi pemasaran. Baik, terima kasih Pak Benen. Jadi pada bulan Januari kami meluncurkan kampanye beli lokal dukung produk negeri. Efeknya sangat positif terhadap brand awareness, namun dari sisi pengeluaran, yaitu iklan digital naik 20%. Karena kompetisi bidding keywordnya sangat tinggi. Meski traffic naik 35%, conversion rate-nya hanya tumbuh 7%, dan kami menyadari bahwa kampanye ini perlu ditargetkan lebih presisi. Dan bulan depan, tim kami akan fokus pada retargeting dan kampanye organik berbasis konten. Kita punya peningkatan eksposur dari kampanye yang dijelaskan tadi. Tapi masalahnya kita masih belum optimal dalam perjalanan. Oh iya, Kira-kira ada data demografi pelanggan yang bisa mendukung menyesuaikan kampanye ya? oh ada Pak, dari data pelanggan 60% pembeli berasal dari kota-kota besar dengan rentang usia 25-40 tahun. Dan mereka lebih responsif terhadap konten berbasis edukasi dan testimoni. Dan kami akan menyesuaikan konten tersebut. Kalau bagaimana dari sisi arus aktiva, bagaimana kondisi aktiva saat perusahaan saat ini? Baik Pak, di perakhir Maret total aset lancarnya tuh sebesar 20,5 miliar dan rasio likuiditasnya tuh ada di yang pertama di current rasionya sebesar 200%. Itu cukup sehat sih untuk operasional beberapa bulan ke depan. Tapi jika biaya tetap tinggi seperti ini bapak akan menipis. Dan yang kedua ada di quick rasionya sebesar 150%, yang mana ini angka yang cukup untuk memenuhi kewajiban lancar perusahaan. Saya juga menyarankan
Untuk penghematan minimal 7% untuk di triwulan selanjutnya, Pak. Dari rasio yang Ibu sebutkan tadi, ini cukup menunjukkan tingkat likuiditas perusahaan yang sedang baik, yang mana angkanya tidak terlalu besar. Artinya, aset lancar perusahaan kita itu digunakan secara baik untuk operasional maupun hal-hal lain. Jadi kita tidak bisa mengabaikan begitu saja penurunan laba ini. Kira-kira apakah ada biaya yang bisa kita pangkas untuk beberapa bulan ini? Mungkin ada ya Pak, kami akan mengusahakan untuk bisa menargetkan efisiensi di angka 5-10% dengan optimasi rute dan pengurangan outsourcing yang sementara itu, dengan memangkas beberapa biaya distribusi dan juga beberapa biaya lainnya yang menurut saya cukup tinggi Pak. Dan tim saya juga akan memangkas anggaran sebesar 10% dari paid ads dan mengarahkan ke promosi berbasis komunitas yang lebih murah dan berdampak. Baik, dari beberapa informasi yang saya dapatkan, saya bisa simpulkan beberapa poin penting. Yang pertama, pendapatan kita naik, tapi profitabilitas kita malah menurun. Lalu yang kedua, biaya distribusi dan pemasaran harus dikendalikan, karena angkanya saya rasa cukup tinggi ya. Lalu yang ketiga, rencana efisiensi mohon disiapkan dari masing-masing divisi maksimal akhir minggu ini. Baik Pak. Selanjutnya, ada evaluasi efektivitas promosi dilakukan per 2 minggu. Selanjutnya, Bu Imelda, boleh tolong disiapkan laporan perbandingan biaya aktual dengan budgetnya. Saya minta untuk presentasi di bulan depan ya. Baik Pak. Lalu yang terakhir, likuiditas perusahaan kita ini sedang baik. Bu Risma, tolong dicatat ya semua informasi yang tadi barusan saya sampaikan. Baik Pak, sudah saya catat semuanya. Untuk waktu lain lebih lengkap akan saya kirimkan sore ini, termasuk rencana tindak lanjut dari masing-masing divisi. Terima kasih. Jadi terima kasih ya untuk rekan-rekan sekalian yang sudah hadir di rapat ini. Rapat ini cukup produktif ya. Mari kita jaga komitmen agar triwulan kedua menunjukkan kebaikan, karena atau agar dapat meningkatkan kepercayaan investor kita. Rapat ini saya nyatakan selesai. Terima kasih. Terima kasih Pak.